Sejak ratusan tahun yang lalu, dua ideologi ini menjadi ideologi yang saling bertentangan satu sama lain. Kira-kira jika kita bandingkan, lebih baik mana komunisme atau kapitalisme? Selain membahas komunis dan kapitalis, kita juga akan membahas ideologi sosialis yang hampir mirip dengan komunisme. Walaupun sama-sama berada pada golongan kiri, namun sosialis sedikit berbeda dengan komunis. Diawali dengan kebingungan manusia dalam mendapatkan uang. Dikarenakan semua orang butuh uang, maka lahirlah sebuah pemikiran kapitalisme pada tahun 1776 yang diprakarsai oleh Adam Smith. Jadi dalam suatu populasi atau masyarakat terdapat orang yang memiliki modal. Lalu si pemilik modal ini menjalankan usahanya sendiri untuk mendapatkan untung yang lebih. Untuk mendapatkan untung yang lebih tanpa campur tangan oleh pemerintah. Ya, walaupun pemerintah juga punya andil tapi hanya sedikit. Jadi tiap individu atau orang tersebut saling bersaing untuk mendapatkan untung lebih. Jadi tiap orang yang mendirikan usaha berhak untuk mendapatkan untung yang besar. Tentu untuk mendapatkan untung maka produksi tentu harus ditingkatkan. Tentu saja berimbas pada buruh yang bekerja selama berjam-jam lamanya, namun hanya mendapatkan upah yang sangat kecil. Dari sini maka lahirlah istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Dan pemikiran Adam Smith tadi rupanya ditentang oleh Karl Marx yang melahirkan pemikiran Marxisme yang merupakan cikal bakal komunisme dan sosialisme. Karl Marx berpikir ideologi kapitalisme itu hanya memanfaatkan tenaga kaum buruh tersebut, dan bukannya mendapat kesejahteraan, mereka justru makin dimiskinkan. Apalagi pada tahun 1780 terjadi revolusi industri yang mengakibatkan tenaga manusia digantikan oleh mesin sehingga berakibat pada pemecatan buruh. Pemikiran Marxisme menganggap kita semua harus sama rata, sama rasa dalam hal keuntungan, yang dimana keuntungan sebelumnya hanya dimiliki oleh kaum borjuis atau kaum menengah ke atas, ya bisa dibilang si pemilik modal. Harusnya keuntungan juga dimiliki oleh kaum proletari atau yang bekerja di bawah pemodal. Lalu, apa itu komunisme yang merupakan buah pikiran dari Marxisme? Komunisme menghilangkan segala praktek uang dalam hal bernegara. Jadi, dalam konsep bernegara tidak ada perbedaan kelas dalam masyarakat. Kita semua sama dan para masyarakat dalam negara tersebut tidak boleh mempunyai barang pribadi karena semua adalah milik negara. Lalu apa itu sosialis? Sosialis sendiri yaitu menghendaki adanya aktivitas bekerja dalam bernegara, di mana kita akan dibayar sesuai dengan kontribusi kita. Jadi negara yang mengelola suatu perusahaan tersebut dan rakyat sebagai pekerjanya. Baik komunis maupun kapitalis sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari ideologi kapitalisme pada suatu negara yaitu dapat memacu masyarakatnya untuk berpikir kreatif, karena negara tidak akan mengekang warganya. Selain itu, kebebasan sosial masyarakatnya lebih terjamin. Tapi kekurangannya yaitu tidak adanya persaingan yang sehat dalam berbisnis, karena hampir seluruhnya memakai sistem monopoli. Dan untuk ideologi komunis sendiri mempunyai sisi positif, yaitu negara lebih mudah mengendalikan pengangguran dan inflasi, karena kewenangan sepenuhnya dimiliki oleh negara. Di negara komunis juga jarang terjadi krisis ekonomi, tapi kekurangannya yaitu hak asasi manusia tidak berlaku di negara komunis, dan daya kreativitas masyarakat menurun karena mereka berpikir sepintar apapun mereka akan sama rata dengan warga lainnya. Baik komunis maupun kapitalis sama-sama bagus asal pemimpinnya bisa amanah. Contohnya seperti Amerika sebagai negara kapitalis dan Cina sebagai negara komunis. Walaupun Cina saat ini tidak sepenuhnya memakai sistem komunis di negaranya,
karena sistem ekonominya pun sudah kapitalis. Negara yang saat ini menerapkan sistem pemerintahan full komunis yaitu Korea Utara dan Kuba. Dan untuk di negara Asia Tenggara sendiri yaitu negara Vietnam.